yuhid ahadakum syafratahu falyurih dhabihatahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya, para jajaran gawai, dosen, tenaga pendidik, dan yang hadir pada pagi hari ini, peserta pelatihan workshop pemeriksaan penyembelihan dan hygiene kurban menuju kurban berkualitas, manajemen kurban dengan prinsip ihsan dan higienis. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah, sehingga kita bisa berkumpul di sini bihalati siha wal afiyah. Kedua kalinya salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada pagi siang hari ini. Semoga dicatat oleh Allah sebagai pengikut baginda Nabi besar Muhammad SAW yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin, hari ini kita mengikuti pelatihan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Maka kami sangat berterima kasih dari Yayasan Juleha Malang Raya mewakili JMR. Kami matur nuwun sangat atas kesempatan yang diberikan, dan saya adalah hanya perwakilan dari JMR. Di JMR ada banyak sekali, termasuk yang baru hadir, beliau Pak Anang, beliau senior kami, Pak Yasin yang di belakang jenengan di baris 3 itu merupakan senior kami jauh, dan alhamdulillah tetap semangat sharing sareng. Jadi di sini kalau yakin panjenengan adalah orang yang sudah terbiasa menangani kurban, dan biasanya disebut dengan rojali, rombongan jagal setahun sekali. Gini apa baca? Nah, niki monggo sinau sareng-sareng. Terus kalau bagian saya, bagian JMR tentang pagi hari ini materi, nanti praktek. Nah, yang materi tentang penyembelihan hewan untuk mendapatkan hewan yang daging atau produk sembelihan yang asuh, aman, halal, sehat, utuh. Karena nuwun sewu sangat. Kalau kita lihat kualitas daging yang saya dapatkan, pengalaman pribadi, kualitas daging terburuk niku dari kurban, Pak. Saestu. Karena nopo? Kalau kita beli di market yang super itu sudah pasti beres insya Allah. Kenapa Bapak? Kalau kita beli di pasar, niku insya Allah yang nyembelih tersertifikasi. Alhamdulillah, daerah Junior Bliko sudah tersertifikasi BNSP. Daerah Widi yang tadi di samping saya sudah tersertifikasi BNSP sebagai slaughter, sebagai juru sembelih. Kami alhamdulillah juga sudah. Bahkan ada anggota Juleha yang sampai ke bacer, sampai ke penyelia halal juga. Nah, ini nanti materi kita usahakan seideal mungkin, tapi prakteknya sepraktis mungkin. Kalau dalam kaidah fikih niku napa? Mala yudraku kullu la tudraku kullu. Kalau tidak bisa seideal mungkin, minimal aja sembrono. Nggih napa mboten? Minimal dari apa yang kita pelajari niki ada yang bisa diamalkan. Karena seorang hamba yang beriman, seorang muslim yang taat itu amaliyah yang ilmiah, ilmiah yang amaliyah. Amaliyah kita harus didasari dengan ilmu, dan ilmu yang kita pelajari diusahakan untuk diamalkan. Setuju nggih? Kaidah ini. Dan karena panjenengan sudah punya pengalaman yang banyak, maka ada kaidah fikih yang kedua, al-muhafadzatu ala qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Sesuatu hal yang baik, kebiasaan baik, cara baik yang sudah panjenengan mulai, maka bisa dilanjutkan. Tetapi kalau ada ilmu baru, wawasan baru, pengetahuan baru yang itu secara ilmiah, secara syariat terbukti lebih baik, mari kita ambil cara yang lebih baik itu. Maten nggih? Setuju nggih? Setuju. Nah, monggo kita sinau sarang-sarang, dan insya Allah kalau memang sekiranya saya ada evaluasi, ada koreksi, atau ada pertanyaan, disampaikan mawon. Demi apa? Demi kebaikan kami nanti ke depannya. Maten nggih? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kenapa sih kok kita perlu nuwun sewu? Kok turun lagi dong.
Niki luwes mawon, pun tegang-tegang, nggih. Yang tegang biarlah leher hewannya saja, biar mudah disembelih. Kalau kita belajarnya yang santai mawon, ngoten nggih. Nah, kenapa kita perlu makan yang halal lagi thayyib? Yang pertama pasti itu karena perintah. Allah memerintahkan, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang halal lagi baik. Nah, produk kita yang kita makan itu ada produk nabati dan hewani. Nggih napa mboten? Nggih. Sego pecel niku nabati napa hewani? Nabati. Sate niku nabati napa hewani? Hewani. Hewani. Lah, niku maka ada ketentuan yang kedua. Next. Nah, yang halal niku ada zatnya, cara mendapatkannya, proses pengolahannya. Zatnya kalau memang haram, nggih haram. Nggih, contohnya napa babi, masih jenengan rendang seenak apapun, dia tetap haram. Setuju nggih? Terus yang kedua, cara mendapatkannya, beli dengan ngetit niku benten statusnya. Meskipun sama-sama dagingnya dan kurban niku rawan daging dientit. Betul? Ngentit buntut, ngentit ilat, ngentit kekil, ngentit daging, napa malih nyari yang enak-enak, gimana? Lah, niku wujudnya sama-sama daging sapi pula. Sapi halal napa haram? Halal. Tetapi kalau caranya ngentit jadi haram. Yang ketiga, cara atau proses mengolahannya, bumbunya, caranya, campur darah napa mboten dan lain sebagainya. Next, lah, karena kita yang menjadi titik fokus pada pagi hari ini adalah produk hewani, maka hewan apa yang boleh kita makan? Yang jelas adalah mimbahi madil an'am, dari hewan ternak. Nih, Mas, lambahku sing duwe taman safari ternak gajah oleh apa ora maam gajah? Nah, niku mangke kita bahas. Kurban gajah ya apa Mas, dagingnya luwih akeh, nanti kita bahas. Ngoten nggih? Terus tidak hanya dari hewannya yang halal, tetapi juga dari proses nyembelihnya. Maka ada perintah setelahnya, fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum biayati mu'minin. Kalau menyembelih niku menyebut nama Allah. Biasanya pripun doanya? Bismillahi Allahu Akbar. Idealnya seperti itu. Tapi seandainya bismillah mawon nggih tetap sah. Terus seandainya mboten maos bagaimana? Niku nanti ada pembahasan tersendiri. Nah, Allah menciptakan yang halal, Allah juga menciptakan yang haram. Yang haram itu bukan berarti lantas mutlak dijauhi, tetapi ada ilmu yang bisa kita ambil, ada faedah yang bisa kita ambil, tetapi ada kemungkinan juga ketika yang halal itu tidak ada dan kita terpaksa boleh mengkonsumsinya. Kalau terpaksa, kalau sangat terpaksa. Tapi kalau tidak dan kebanyakan keadaan kita itu tidak terpaksa, maka cari yang halal. Ngoten nggih? Iki termasuk sebab haram niku ketika ditujukan bukan untuk Allah, nyembelih untuk sesaji. Kayak penghuninya pohon randu, watu gede, kali mili dan lain sebagainya. Nah, itu mboten angsal. Karena ditujukan bukan untuk Allah. Nah, kurban niku untuk Allah. Next. Lah, ini sebab lain menjadi haram niku kenapa? Karena najis. Makanya ketika kita mengolah nanti disampaikan ada postmortem, ada antemortem, bagaimana agar kualitas daging kita itu terjaga. Ini nuwun sewu, sangat jarang kulo teman-teman Juleha itu melakukan pelatihan di mana-mana. Tahun ini, bulan ini saja 26 kali. Tapi kulo melihat di FKUB ini termasuk yang paling ideal. Pematerinya kalau yang lain itu dari kami sendiri. Oke, kalau di sini dokter hewannya yang menjelaskan aja 2. Ini sangat ideal nih, karena ada ilmu yang pasti kami tidak ketahui. Yang itu diketahui oleh mereka yang memang punya ilmu di bidang itu. Maka di sini saestu niki kesempatan istimewa. Terus monggo sarang-sarang belajar, termasuk kula mangke nggih belajar ke pemateri berikutnya. Ngoten nggih. Nah, berbahaya juga tidak boleh. Berbahaya niku napa? Melebihi batas niku berbahaya. Terus minum racun, makan yang jelas-jelas diketahui berbahaya, memabukkan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Sesuatu yang memabukkan napa mawon, nggih ciu, nggih
miras dan lain sebagainya. Nggih, meskipun panjenengan aku lek orang botol orang mabuk kok dadi sak botol gak apa-apa, nggih tetep haram. Nggih. Terus menjijikkan. Lah, menjijikkan itu berdasarkan adat. Secara umum tidak semua hewan itu pernah dibahas oleh ulama. Nggih. Kemudian milik orang lain tanpa izin, niki nggih haram. Bahkan sekedar minum di botol, sekedar ballpoint tintanya yang kita ambil manfaatnya dan lain sebagainya, sandal digosok dan lain sebagainya. Nggih, Bapak? Terus, nah, niki. Karena kita adalah belajar tentang penyembelihan, maka kita harus mengetahui ragam penyembelihan ini. Ada dalam Islam, namanya halal slaughtering. Ada berbagai macam cara dalam Islam. Ada di Yahudi, namanya kosher. Yang itu mirip-mirip seperti Islam. Ada Hindu, kalau di Hindu biasanya diapakan? Dipenggal. Kambing, kerbau, kalau sapi buatan nggih, itu dipenggal dari atasnya. Kemudian cara Barat, ada Western slaughtering. Ini biasanya mirip-mirip seperti kita, tapi biasanya mereka lebih modern dengan cara di stunning atau mungkin pakai alat hidrolik seperti itu. Kemudian ada cara adat di Indonesia yang terkenal adat Toraja. Angkat lehernya, angkat kepalanya didongakkan, tebas dari bawah. Nggih mboten? Nggih. Niku pripun? Mangke kita bahas. Pun tegang-tegang nggih, niku pun tegang-tegang. Boleh tasik mangke. Niki tasik ilmune rumiyin. Nah, niki dalam Islam itu ada berbagai macam cara. Secara umum yang namanya menyembelih itu disebut dengan az-zakat. Tetapi kita di dalam hadis, bahkan di dalam Al-Quran itu disebutnya an-nahr. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nahr, wanhar. Tetapi kalau kita menyembelihnya dengan cara az-zabhu. Kalau nahr itu seperti nyembelih onta. Ada yang sudah pernah melihat onta disembelih di YouTube atau mungkin ketika panjenengan ihram, itu kan dipangkalnya seperti ini. Itu namanya nahr. Itu boleh saja karena nopo onta itu kan lehernya panjang dan masih kumpul arteri vena kumari itu masih kumpul di sini. Jadi seandainya jenengan sembelih di sini itu masih mudah. Tapi kalau sapi, kerbau jenengan sembelih mepet dada seperti ini, itu ada beberapa dampak negatif. Salah satunya nyembelihnya susah. Nah, secara umum kita itu pakai cara az-zabhu ini. Di bawah jabun tetapi tidak terlalu ke bawah, tidak di atas jagun, karena nanti kalau di atas itu yang disembelih nantinya jadi pangkal lidah. Niki nggih, ada al-akru. Misalnya sapinya berot, bocol dan lain sebagainya, susah dikendalikan, sapinya gila dan lain sebagainya. Maka kita usahakan kita lukai di tempat manapun yang bisa mengalirkan darah. Makanya ada kan yang waktu itu liar kemudian ditembak oleh tentara atau yang lainnya, betul? Itu boleh, tetapi kalau itu kepepet. Kalau mboten kepepet, mboten diusahakan. Dan ada cara nanti bagaimana menangkap sapi yang sedang ngamuk dan terlepas. Niki, karena kita membahas penyembelihan, maka ada 3 proses yang perlu kita perhatikan. Pra, proses, dan pasca. Pra ini berarti kepanitiaan, panjenengan sampun bentuk panitia apa dereng? Sampun. Lah, terus disiapkan job desk-nya, siapa yang bagian tugas apa, dan kita evaluasi progresnya. Pengadaan sudah dapat atau belum hewannya, memenuhi syarat napa dereng. Apalagi di Indonesia itu terbiasa membentuk panitia. Di zaman Nabi ini mboten nate enten panitia. Pol-pole Nabi itu memerintahkan mantunya Sayyidina Ali. Pernah Nabi memerintah tukang jagal, bukan membentuk panitia, tapi menyembelihkan, memotongkan dan membagikan. Nah, kita terus sebenarnya membentuk panitia ngeten iki bid'ah wae jenengan. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Napa mboten? Wah, ngawurai. Tapi mboten ngoten. Nabi itu juga mengatakan seperti itu dan ulama mengomentari tidak semua kul itu bid'ah. Ada kul mingkul, ada ba'dun mingkul. Ada setiap dari yang ada mayoritas dari yang ada. Gini apa mboten? Contoh setiap dari yang ada, yo pokoknya sing nang kene iki yo lungguh ning kursi, nggih mboten. Tapi mahasiswa UB itu kabeh pinter-pinter. Tapi mesti enten sing 1 atau 2 sing rontok malas. Nggih napa mboten, Dok? Pasti. Ngoten. Nggih napa mboten? Pasti. Kalau sebagai dosen nggih ngerti, diseleksi masuk niku susah, napa malih UB niku
kampus elit, mesti masuknya susah, mesti IQ-nya tinggi, mesti akademiknya bagus. Tapi ketika kuliah ada yang teledor, katut kancani, kaget lihat Malang yang begitu meriahnya, akhirnya kuliahnya teledor. Padahal di awal setiap mahasiswa UB mesti terseleksi. Tapi tidak semua mahasiswa UB niku semangat sinau. Tapi mayoritas semangat. Sama, setiap bid'ah itu buruk, tetapi tidak dari semua yang ada. Karena apa? Nabi membatasi. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru ma amila ba'daha. Barang siapa memulai satu perbuatan baru yang baik, yang tidak menyelisih syariat, maka baginya pahala dan pahala orang yang melakukan setelahnya. Terus dapat transferan pahala. Dan barang siapa mengawali satu perbuatan baru yang buruk, jangan ngancani anak tanggone mesuk diwarai. Hau ditirukan seumur hidup. Transferan tiap muni hau itu jangan dapat pahala dosa. Gimana? Gimana mboten? Nggih. Niku. Terus ada dosa jariah. Terus ada persiapan alat, persiapan tempat, dan SOP serta koordinasi. Jenengan yang membentuk panitia harus seorang ketua yang didengarkan omongannya. Harus yang punya wibawa. Jangan sampai kita jadi ketua yang diatur banyak oleh anggotanya. Gitu Pak Mbak? Terus ada pelaksanaan. Ini nanti kita akan pelajari handling, nyembelih, dan proses sampai pada status kematian hewan itu. Bagaimana melihat apakah ini memang sudah benar-benar mati sehingga boleh kita lakukan aktivitas setelahnya, nguliti, motong-motong dan lain sebagainya. Dan pasca, terus kalau sudah mati baru proses ini. Dan jangan lupa yang terakhir, pembubaran panitia. Awal dibentuk kita itu nyuwun tolong, di akhir jangan lupa matur nuwun. Setuju nggih? Jangan tiba-tiba grup WhatsApp diblokir. Nah, kita meneng-menengan gak matur nuwun. Iku wong model apa niku nggih? Wis ngrepoti rong dino, sedino nggih mboten. Tetapi kita matur nuwun pun mboten. Nggih, nggih mboten nggih. Nah, next. Niki aspek halal. Nggih, aspek hewannya, timnya, peralatannya dan prosesnya. Ini harus kita perhatikan. Karena kalau tidak kita perhatikan akan mempengaruhi di kualitas hasil sembelihan kita. Hewannya harus hidup. Jangan sampai karena diikat mati baru disembelih. Wonten apa wonten kejadian? Wonten kejadian diikat kerapatan mati baru disembelih. Memenuhi standar sesuai undang-undang. Ini nanti kita belajar bagaimana kita mengikuti prosedur secara ilmiah, tidak hanya syariah. Terus kita sebagai orang Islam itu yang mengikuti tuntunan syariah, tetapi dituntun untuk juga mencari ilmu. Di sini kalau yakin tidak semuanya ini memiliki dasar ilmu hewani yang cukup. Gimana? Termasuk saya, makanya saya semangat belajar di sini. Terus jangan sampai nanti pulang di tengah jalan. Ngoten nggih? Terus tidak diberikan makanan-makanan yang haram dan memenuhi syarat tertentu. Kalau emang untuk ibadah ya ibadah, kurban dan akikoh misalnya, atau kalau emang untuk sembelihan biasa, ya tetap syarat-syarat di atas itu juga ada ketentuannya. Contoh untuk sate biasa itu juga ada syaratnya. Boten boleh sekedar disembelih apa adanya, boten boleh. Ngoten nggih? Terus tim. Nah, di antara kita yang ada di sini ini yang paling utama dari sekian banyak proses adalah juru sembelihnya. Ngoten nggih, meskipun boleh bawa tim nanti. Nah, terus ada alat. Nanti kita siapkan contoh-contoh alat di depan ini yang terstandar, termasuk nanti bagaimana dari bahannya, handle-nya, tajamnya, dan bagaimana cara menyimpannya. Lalu prosesnya ketika sudah selesai disembelih, lalu kita apakan sampai ke penyimpanan dan kapan waktu terbaik distribusi ke penerima daging kurban itu. Jangan terlalu lama. Sembelih pagi dikekno mari maghrib. Wah, jangan. Makmum besok pagi. Kelamaan nanti selalu orangnya nggih. Terus niki, setelah kita mengetahui tentang kurban, pasti ada ketentuan dari hewan kurban secara syariat itu. Sebenarnya kurban niku napa? Ma yuzbahu minan na'am taqarruban ilallahi ta'ala min yaumil 'aidi ila ayyamit tasyriki. Yang pertama, hewan yang disembelih mboten dipukul, mboten dikendatkan atau di lain sebagainya.
Boten juga nanti kita beli jadi, aku tuku wedhus 3 juta, tak tuku dagingnya di pasar 3 juta. Boten boleh. Harus ada proses sembelihnya. Meskipun bisa dititipkan di RPH, ada jasa sembelih, meskipun bisa mendatangkan tukang jagal, kita mintakan untuk disembelih dan lain sebagainya. Yang pasti harus disembelih. Dari apa? Minan na'am, dari hewan ternak. Ulama sepakat untuk kurban unta, sapi atau kerbau, dan juga kambing atau domba. Mas, mbahku sing duwe taman safari, kurban unta oleh ndak? Pareng, tapi kelarangan jenengan iki. Lek ngono jerapah Mas, kaya unta dagingnya akeh. Sudah ditentukan oleh para ulama, yang namanya kurban niku hewan ternak napa mawon? Unta, sapi atau kerbau, sapi dan kerbau, kambing dan domba. Ngoten nggih? Tujuannya apa? Lillahi ta'ala. Makanya ketika kurban dihindari, saestu dihindari. Sapiku paling gede, wedhusku paling berok lah, dihindari. Karena apa? Niatnya itu taqarruban ilallahi ta'ala. Ngoten nggih? Kapan? Min yaumil idi ila akhiri ayyamit tasyriki. Dari hari Idul Adha, kira-kira setelah khutbah seperti itu, sampai berakhirnya hari tasyrik. Hari tasyrik berakhir ini kapan? Hari ke 13. Kapan terakhir waktunya? Asar. Habis asar, sebelum tenggelamnya matahari. Karena kalau sudah tenggelam matahari sudah masuk hari ke 14. Dan makruh hukumnya menyembelih di malam hari. Berarti sah apa mboten kalau disembelih? Sah. Sembelihannya sah, tapi hukum menyembelihnya makruh. Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Dalu damel istirahat, nggih, siang damel aktivitas. Nah, ini keutamaan berkurban. Jadi tidak ada satu aktivitas yang lebih utama daripada menyembelih hewan kurban di 4 hari ini. Hatta ulama itu menyampaikan bahkan lebih afdol nyembelih kambing yang ideal saja, nggak usah terlalu bagus, dibandingkan dengan sedekah 100 dirham atau 100 dinar. Itu setara lebih dari 50 ekor kambing loh, Pak. Kalau dibelikan kambing, itu tidak lebih utama. Jenengan sedekah pajero mboten lebih utama daripada nyembelih kurban. Maka lebih baik daripada beli ke showroom, beli aja di tukang kambing, nggih. Insya Allah dapat banyak nanti. Setuju nggih? Nah, ini. Dan yang dinilai bukan tanduknya, bukan bulunya dan lain sebagainya, tapi takwa kita di hati kita. Niki hukum kurban, salasun hiya alayya faraidun walakum tatawwun an-nahru wal witru wad duha. Ada 3 perkara, meskipun ada ulama yang mewajibkan, monggo. Jenengan kalau tidak ada pendapat yang wajib, monggo. Berarti miss 1 kali saja, dosa jenengan. Mas, aku kurban, aku sing mengakui perkaraku wajib, berarti jenengan wajib. Tapi kula mengikuti yang sunnah mawon. Mergi Rasulullah meskipun tidak pernah meninggalkan, dados tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah niku haram. Begitu juga tidak semua yang dilakukan Rasulullah itu menjadi wajib. Nggih, contoh kurban bagi Rasulullah niki wajib, bagi kita sunnah, monggo. Bagi Rasulullah nikah itu berapa kali? Rasulullah pernah nikah berapa kali? 9 kali. Jenengan jajal nyuwun setunggal malih mawon. Rame. Jangankan 3 4, nyuwun setunggal malih mawon. Rame. Mboten namung dijewet jenengan. Ngoten nggih? Nah, niki pendapat 4 mazhab. Intinya dari umumnya yang kita pahami sebagai masyarakat Indonesia, kurban niku sunnah kifayah dalam mazhab Syafi'i. Nggih, mirip-mirip seperti fardu kifayah ketika ngopeni jenazah. Kalau satu kampung ini nggak ada yang ngopeni, berarti satu kampung ini berdosa. Tapi kalau ada perwakilan, maka kewajiban bagi yang lain adalah gugur. Sunnah kifayah nggih ngeten niku. Panjenengan satu rumah, kurban satu, kesunahan bagi yang lain ini gugur. Tetapi ada juga
Itu sunnah itu tiap individu, bukan satu keluarga. Wonten contohnya Nailul Autor, dan kitab Nailul Autor. Niku wonten keterangan wonten. Tapi di antara dasar-dasar itu minim. Tapi yang lebih kuat adalah sunnah kifayah. Terus wakil dari satu keluarga ke sunnah yang lain ini gugur. Kula mengikuti pendapat yang itu. Karena nopo memang dalilnya yang kuat yang itu, dan ada kaidah khuruju minal khilaf aula, daripada cari pendapat-pendapat yang lemah. Ikuti ada pendapat yang kuat. Ngoten nggih? Setuju nggih? Setuju. Dan terus ketika ada pendapat yang mengatakan mas aku satu kambing, gaya aku iki iku iko. Nah, ketika ia mengikuti pendapat itu jangan kita salahkan. Tetapi kita sampaikan pelan-pelan. Sing tak ngerteni Kang, sing tak ngerteni cak jenenge wedhus iki wong siji, aja ge wong sak RT. Kanjeng Nabi itu hadza min Muhammadin wa ummati Muhammad. Itu Kanjeng Nabi tok yang mengatakan seperti itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ibnu Abbas dan lain sebagainya mboten enten ingkang ngeten niku. Niku contoh sesuatu yang terkadang sifatnya khususiyah. Kenapa kok Nabi melakukan itu? Kita sing mboten korban niki kersane pernah dikorbani kali Kanjeng Nabi. Ngoten lho. Mboten terus niku dicontoh. Oh lek ngono aku ya iso hadza min Pak RT wa ummati RT. Oh, ndak boleh saudara. Ngoten nggih? Saged dipahami nggih? Nah, niki karena ada beda antara kurban dengan yang lainnya, maka ada ketentuan syarat yang harus dipenuhi. Niki syarat kurban. Dan idealnya waktunya sampun kita tadi usianya, jenisnya, cacatnya. Yang pertama kita bahas lingkungannya. Dipersiapkan tempat turunnya ternak, kandang transitnya, lokasi menyembelihnya jangan barengan, penanganan karkas, penanganan jeroan jangan jadi satu, sampai ke penimbangan dan pengiriman usahakan sampai petugasnya pun sendiri-sendiri. Jangan kalau membantu mulai dari nyembelih sampai nimbang sampai membagikan monggo. Tapi insya Allah ngereyot jenengan nanti. Remek. Mata bayarannya mboten enten, remek gak karuan. Terus yang kedua, kompetensi. Kompetensi petugas. Terus ada namanya jumaro, juru merobohkan. Nah, lewes dirobohkan ada namanya Pak Jumali. Wonten hadir Pak Jumali. Berarti juru tali temali. Nah, baru make bertugas namine Juleha. Sampai nanti ada Jubaida hadir, Mbak Jubaida. Nah, juru bagi daging. Ini harus ada semuanya. Apalagi di masyarakat kepanitiaan itu orangnya yang minat banyak, tapi hewannya terbatas. Gimana Pak Badan? Lah, ini berarti biar nanti maksimal dibagi. Peralatannya ada tali temali, nanti insya Allah dicontohkan tali yang ideal. Ada nanti patok tiang, ada yang paten, ada yang buatan. Kemudian ada lubang saluran disiapkan. Kalau paving berarti disiapkan kayak ember kecil begitu. Kemudian pisau sembelih, nanti saya tunjukkan beberapa contohnya. Kemudian ada pisau skinning, boning, gantungan, timbangan, kemasan, sampai ketelenan. Jangan sampai bekas gawang masjid dipakai, bongkaran omahe tanggane dipakai. Niku mangke campur paku, campur semen, campur kayu, daging. Itu tadi kenapa saya sampaikan pengalaman saya menerima daging terburuk niku daging kurban. Campur kayu, campur untuk mambu, campur wedi, campur kerikil, nggih mboten? Nah, dengan derek seperti ini monggo sareng-sareng diperbaiki. Setuju nggih? Setuju. Niki, hewan pengadaan hewan yang sehat. Intinya secara umum itu sehat. Matanya cerah, tidak kurus, lincah, bulu bersih, cermin hidung basah, boten yang sama delewer-delewer kados PMK gitu. Tapi yang basah mawon, nafsu makan baik, tanda seger waras niku dahare eco. Gitu apa mboten? Nggih, terus monggo didahar. Insyaallah ingkang hadir seger waras nggih. Nah, yang nanti di lapangan pun ngoten, melihat hewan itu yang nafsu makannya baik, pun ngantos yang enggak doyan maem, karena nanti PR bagi panitia. Ya kalau nanti mau maem kemudian waktunya, kalau tidak nanti tambah kurus, nanti sakit dan lain sebagainya. Terus kotorannya normal, kambing ya seperti itu, sapi ya seperti itu. Jangan sampai sapi seperti kambing, kambing kotorannya seperti sapi. Itu tanda tidak sehat. Betul nih Pak Dokter? Nah, ini kalau konfirmasi karena kalau saya dokter hewan.
Niki, terus secara umum di Indonesia kan seringnya niki kerbau hanya di beberapa tempat, bahkan di kampung saya itu hanya 2 kali saya melihat nyembelih kerbau. Niki, syaratnya intinya seperti tadi, kalau sapi usianya 2 tahun menuju ke 3, kalau onta 5 tahun sempurna menuju ke 6, kalau domba 1 tahun menuju ke 2, kalau nggak nemu berarti cari yang jazaa. Kurang-kurang dikit dari 1 tahun tapi ukurannya sudah gede, monggo. Tapi jangan sampai kambing muda yang baru lepas susu nggih. Nah, damel sate lek niku. Niki nggih, sampun paham nggih, poel? Nggih. Dados usahakan la tadbahu illa musinnah. Dados yang disembelih niku yang musinnah, yang copot, bukan yang tumbuh lho nggih, yang copot. Syaratnya sudah copot. Syukur-syukur sudah tumbuh berarti ada tandanya seperti ini. Sepasang, 2 pasang, ada sekian pasang. Ini yang sudah rampas, yang sudah dewasa. Ini tandanya di bawah 1 tahun sudah mulai renggang tapi belum berganti. Ini berarti yang sudah berganti 1 pasang. Ini 2 pasang, ini 3 pasang. Ini semuanya sudah berganti. Ini contoh wujud aslinya, oke? Senyum Soden, Ciptaden, Ritaden. Nah, ini sepasang, ini sudah 2 pasang, ini juga. Lah, ini tempat transit. Intinya hewan sebelum disembelih itu harus bebas dari 5 hal. Beberapa diantaranya haus dan lapar, ketakutan, cemas, stres, termasuk juga ketakutan dari lingkungan kita yang baru. Kinten-kinten sapi niku biasa jalan-jalan apa mboten? Mboten. Kambing niku biasanya diganggu anak itu yang se-RT napa mboten? Lek jenengan pindah ke tempat kurban jenengan niku mendadak sing awalnya diganggu putune sing duwe sapi, diganggu putune anake sak RT, sak RW, sak masjid. Nggih napa mboten? Niki dados yang tenang, yang tertutup, dikasih tali rafia yang gede sehingga aksesnya tidak bisa dekat-dekat. Kalau bisa ditutup ruangannya, terus ada lapangan di dalam pagar begitu. Kemudian terpisah, bahkan terpisah dari pemukiman lebih baik, terpisah dari antara tempat sembelih, tempat transit, tempat bowling dan lain sebagainya. Terus yang leluasa bergerak, jangan sampai diikat sampai nggak bisa nderu, nggak bisa jongkok. Jangan sampai dicampur kambing dan domba. Niku insya Allah sing gadah rumi niku beda orang. Terus niku dikumpulkan pun perlu kenalan riyen. Ngoten. Terus jangan dipaksa sapi campur kambing dan lain sebagainya. Terus dipuasakan. Nggih, 3, 4 sampai 12 jam yang makanan besar tapi air tetap ready. Karena nopo? Kalau nanti dari awal sampai akhir menuju sembelih kasih terus namanya sapi, kambing niku namine ruminansia. Dia punya rumen, perut yang besar. Jadi dia setelah maem itu istirahat, tengok-tengok laya-laya kados panjenengan ngeten nggih, senengane laya-laya. Nggih, slow living ngoten katanya Ustaz. Lah, itu kalau kita slow living ngantuk tilem. Kalau ruminansia, kambing, sapi, domba niku dikeluarkan lagi napa istilahnya? Gayemi. Gini apa mboten? Nah, dikeluarkan lagi, digiling yang kedua. Baru dimasukkan lagi. Nah, kalau nanti terlalu lama, itu yang lama belum digiling terus dimasukkan, nanti kalau disembelih keluar lagi. Muncrat keluar lagi tidak cuma darahnya tapi isi perutnya, nanti berpengaruh terhadap kualitas sembelihan. Mata. Sehingga nanti kalau kita puasakan terlebih dahulu beberapa jam, itu di sini sudah mulai terproses di perut yang bagian sana begitu. Terus pembersihannya juga lebih mudah. Ini penggiringan sapi, ada namanya flight zone, ada namanya kalau di truk namanya apa? Blind zone. Kalau flight zone itu berarti sesuatu yang bisa dilihat oleh hewan, maka kita perlu hati-hati. Kita ngodek didik itu utian kita itu berbeda dengan sentuhannya yang punya. Gimana? Yang punya itu di OP ini biar gemuk, biar panjang umur. Kalau panjenengan di OP ini untuk segera diakhiri hidupnya. Gimana? Nah, beda sentuhannya. Apa maling kita itu ngopeni sapi cuman 1-2 jam menjelang penyembelihan. Kinten-kinten wawasannya luwes siapa dengan pemiliknya? Luwes pemiliknya. Mata. Terus hindari bagian-bagian yang sekiranya rawan terakses oleh sapi, ketendang, ketanduk dan lain sebagainya.
ini daerah yang rawan, okay. Ini daerah yang blind spot, yang kalau kita ngikat pun juga perlu hati-hati. Ngoten nggih? Niki bisa diklik yang sapi diikat, yang sebelah, berarti kiri dulu. Nah, ini nyun tolong diklik Mas operator. Ini adalah sapi yang bergerak-gerak, ini sebenarnya ada suaranya. Nah, ini suaranya horeg, Pak. Nih, suaranya horeg. Jadi sebenarnya sapi itu tidak nyaman dikasih lagu. Bahkan nuwun sewu, kalau jenengan nyembelihnya di masjid, jangan dikasih murotal, tidak paham, Pak. Jangan dikasih sholawat, mboten derek nanti. Lah mboten perjatos, mungkin jenengan tanyakan pas mau disembelih. Paham nggak iko? Al-Mulk, Al-Waqiah, Ar-Rahman paham, Bro? Lo yakin mboten dijawab? Oke, lah yang niki ketika sapi lepas, jangan dikejar. Jenengan itu benten spesies. Tapi bawakan spesies yang sama sapi yang lain, biar diikuti, biar diajak ngopi mereka. Ngoten kok. Lah jenengan sengaja, insyaallah mungkin malah tubruk-tubrukan. Ngoten nggih? Niki. Terus, nah, karena kita tekanannya adalah juru sembelih, maka juru sembelih itu sinten? Orang yang melakukan proses penyembelihan yang telah memenuhi persyaratan perundang-undangan. Intinya ya kita ini, kalau jenengan belum memiliki sertifikasi mboten napa-napa, mangke pulang kantor sertifikasi napa mboten, Dok? Sertifikat mawon, bukan sertifikasi. Kalau sertifikasi mahal, Pak nggih. Saya nggih. Tapi kantor sertifikat mawon mboten napa-napa nggih. Tanda panjenengan atau sinau secara serius. Minimal ngoten nggih. Nah, mangke lek pengen dari sertifikasi wonten beberapa peluang, tapi nderek riyen kuliah-kuliah sinau-sinau ngeten iki rumiyin. Insyaallah ketika sertifikasi lebih lancar. Dan julehane penghulunya daging halal, sapinya halal mbeleh mboten tepak dadi haram. Jenengan bayangno Pak 20 juta barang haram. Nggih, dados mangke sinau sing tenan. Niki posisi juleha dari Pak dokter niki mulai dari sini, sinaunya mulai dari awal perkawinan gitu. Nah, nanti juga akan dijelaskan sampai kualitas daging ini nanti. Nggih. Nah, posisi kita sebagai seorang juru sembelih hanya di sini. Nggih, hanya di sini mawon. Oke, nah maka posisi yang hanya kecil ini jangan sampai teledor, jangan sampai nanti apa yang kita lakukan sia-sia. Ya kalau sapinya kita sendiri, tapi kalau mboten yakin dengan wajah-wajah yang ngeten iki kadang namung paling 1-2 ekor yang sapinya sendiri, rata-rata sapinya tetangganya, temannya, gitu mboten. Nah, niki, nah kriterianya Muslim, balik, berakal, jasmani, rohani, memiliki kemampuan menjaga sholat 5 waktu. Balik sampun paham nggih? Kemudian berakal, buat ngelolo pikir. Nah, niku penting. Terus sehat jasmani yang tidak ada penyakit yang rawan apa? Rawan kambuh, asma, kesenggol sapi asmane kumat. Jangan. Nggih. Kemudian memiliki kemampuan. Lek dereng mampu jangan buat coba-coba kecuali hewannya sendiri. Nggih, karena nanti resikonya seperti itu. Kemudian menjaga sholat 5 waktu. Terkait menjaga sholat niki, ulama beda pendapat. Kalau memang meninggalkan sholat karena malas, karena sibuk, masih boleh, tapi kalau bisa dihindari. Kita kurbannya aja, hewannya itu cari yang terbaik. Mosok yang tukang beleh cari opo anani. Gitu apa mboten? Dan nuwun sewu, tidak ada syarat khotib. Tidak ada syarat imam masjid, tidak ada syarat hafal Quran, tidak ada syarat lulusan pondok. Tetapi kalau ada, alhamdulillah. Nek kula ningali niki wonten khotib, wonten dai, wonten ngisi pengaosan katose. Wajah-wajah ini niki kok katose munirun ngoten to. Bercahaya. Mboten mudlimun. Gelap gulita. Ngoten nggih. Nah, niki lah, seorang juru sembelih itu mboten kedah pinter fikih yang macam-macam. Cukup fikih sembelih mawon. Sudah cekap. Kemudian menguasai alat. Punya alat, enggak ada apa nyambut? Insyaallah mantu niki enggak ada nggih. Oke. Terus APD, alat pelindung diri. Terus menguasai teknik tali temali. Dados ketika ada anggotanya yang nalinya keliru bisa dikoreksi.
kemudian bisa merobohkan yang baik, menyembelihnya dengan baik, menguasai keadaan, terutama keadaan diri sendiri. Niku penting. Pun sampai dikoreksi karo kancane, awakmu gak entos, smell aku wae, Pak. Niki tiang gampang muring-muring niku bahaya. Nggih. Karena nopo? Nanti yang jalan emosinya, bukan imannya. Nggih. Terus yang kedua, menguasai tim. Jenengan ngendikan nopo niku kedah didengarkan oleh timnya. Pun ngantos jenengan maksudnya ngetan, timnya maksudnya ngulon. Mangke beda. Ngoten. Terus menguasai hewan sembelian, tahu karakter sapi, tahu karakter kambing, kalau sapi ngikatnya bagaimana, kekuatan talinya yang seberapa, dan lain sebagainya. Niki, kalau pengen jenengan derek sertifikasi, niki, materi langkung kata. Insya Allah waktu ini beberapa hari juga. Tapi intinya, secara umum kita akan pelajari dari hari ini. Insya Allah religiusitas, sampun lah, interaksi sosial panjenengan nih. Insya Allah yang ramah lah, senyum mau gitu wow. Kemudian keserawan, pengolahan penyembelian kita 10 menit. Niki harus lebih cepat lagi niki. Niki APD ini ini yang kami sampaikan yang ideal sekali, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki tertutup. Setidaknya jenengan pakai sepatu boot. Terus setidaknya nggak ada scabbard atau tempat pisau. Tempat pisau yang terakses, jangan yang satu di rumah, yang satu di bawah semuanya, minimal 2, minimal, maksimal sak kerso, minimal 2, jangan mengandalkan satu pisau. Syukur-syukur tambah anti sayat, sarung tangan anti sayat dan lain sebagainya. Niki alat sembelih ada jenis, ada anatomi, ada ukuran, ada bahan, ada bentuk, ada gagang. Dan ini semua yang kami contohkan ini beda-beda tujuannya. Bentuknya beda, manfaatnya berbeda. Termasuk nanti kalau sudah punya pisaunya, memilih alat pengasahnya, teknik mengasahnya, menguji ketajamannya, membersihkan sampai penyimpanan kita pun harus juga mengerti. Ngoten nggih? Ini jenis bilah. Yang pertama wonten strike knife yang lurus seperti ini. Yang kedua, wonten bullnose yang seperti ini. Okay? Yang ketiga, ada cimeter yang seperti ini tapi melengkung ke atas. Saya tidak punya karena menurut saya kok kurang fleksibel dipakai. Kemudian ada skinning knife seperti ini. Okay? Seperti ini bentuknya. Dan ada boning knife. Ini sebenarnya utility knife, bukan boning knife. Ini bilahnya lebih ciut lagi, lebih sempit lagi. Dan biasanya fleksibel. Karena apa? Untuk memisahkan daging itu harus elastis. Dan ada stoppernya seperti ini penting. Okay? Ada yang dari baja modern, ada yang dari bekas. Kalau dari bekas kita buatan pandai, usahakan yang bahannya bagus, Pak. Aja pir bekas bisa. Gitu. Nah, usahakan yang Hitachi, D2, K110, N695. Ini sing harga bahannya mon ratusan ribu. Okay? Terus ada pisau daging. Nah, ada pisau tulang yang kuat, pakai kapak dan lain sebagainya. Ada sharpening. Kalau di lapangan jenengan ngungkal pakai batu, waduh, niku keburu dagingnya kaku, Pak. Nggih, pakai seperti ini. Terus ada stropping dengan cara seperti ini. Nggih, ini untuk menghilangkan tai besi atau bubuk besi ketika kita mengasah. Dan gantungannya nuwun sewu, jangan pakai betoneser. Apalagi bongkaran masjid, stayeng, bangunnya dulu tahun 90, dibongkar 2025, kayak campuran daging, cari yang stainless, nggih, cari yang stainless, nggih mboten, jenengan dahar pakai sendok tayang kolu nopo mboten, mboten kolu, makanya pakai stainless, nggih, daging pun ngoten, karena menyerap nggih, niku kurang berapa menit tuh, 5 menit lagi, nah, niku nggih, nah, 8 menit. Nah, terus ada standar penyembelian, ada standar medis, higienis yang tidak menyerap darah, yang boten teyengen, terus kemudian mudah dibersihkan. Kalau seperti ini, jangan siram air keran mawon, nanti darahnya sudah hilang. Langsung dimasukkan, tahun depan dipakai lagi masih bisa. Kalau yang seperti ini, kalau bahannya bahan yang baja, apalagi bekas, itu insya Allah tahun depan jenengan ketemu dia dengan wujud yang berbeda. Tayang, jadi tumpul dan lain sebagainya.
Apakah nggak boleh? Boleh. Nggih, tetapi tidak memenuhi standar. Karena Rasulullah itu namung falyuhid ahadukum syafratahu. Tajamkan pisaunya. Rasulullah mboten pilihlah yang stainless mboten. Napa malih pilihlah yang merek Victorinox mboten enten. Nabi riyen. Nggih, tetapi yang ideal seideal mungkin. Contohnya ada ilmu namanya nggih, termasuk ilmu medis gitu, terus ada standar higienis ini. Terus ada standar teknis, nggih, panjangnya 1,5 sampai 2 kali. Ini untuk kambing, domba. Nggih, untuk sapi yang seperti ini. Yang seperti ini. Nah, ini contoh panjang 26, tapi nuwun sewu. Ini meskipun bahannya sudah stainless, tapi belum memenuhi standar medis. Karena nopo? Karena nuwun sewu, gagangnya dari nopo? Kayu. Ini menyerap darah mboten? Kinten-kinten salahnya di sini nyimpen darah mboten? Nyimpen. Ini harganya tidak murah, Pak. Tetapi belum standar medis. Tapi tiang kan kadang seneng-senengan. Jenengan lek derek Serkom damel niki mboten lulus. Tapi lek damel gada-gada, insyaallah boys niki. Ngoten nggih? Nah, contoh yang standar medis nggih ngoten niki. Niki, nggih. Dados insyaallah mboten menyerah. Tapi kalau hanya tahunan mboten derek Serkom sak kersa, ingkang gadah napa nggih niku dilanjutkan mboten napa. Tidak berkarat, tidak terbuat dari tulang, gigi, kuku, bentuknya memenuhi standar ketajaman minimal. Nah, standar ketajaman minimal iki nggih. Terus pemerintah sudah membuat aturan standar ketajaman minimal itu yang bisa mengiris kertas HVS. Ngoten. Niki nggih kula niki belum terus terang belum kula asah. Nggih, dados sudah pernah kula pakai tapi belum kula asah. Niki. Nah, wonten beberapa bawaan pabrik itu yang memang sudah tajam. Contohnya merek seperti ini. Nah, niki minimal. Niki minimal. Idealnya pripun yang lurus seperti ini. Yang seperti ini lancar. Nggih. Nanti ada yang oke lagi yang pushcut buat gini saja sudah lancar. Beban pisau itu sudah masuk. Nah, minimal yang ngeten. Sip, niku minimal. Nggih, lek dereng ngeten jangan dipakai. Nggih, sinau riyen ten Abah Yasin niku riyen. Wah, niku guru kula ngasah. Insyaallah jenengan pun saged ngeten napa malih ngeten niku insyaallah ngirisi nggih maksir langsung darahe maksor. Ngoten nggih. Nah, terus next. Nah, niki alat bantu. Alat bantu sapi kalau bisa ditutup. Nah, niki contoh. Juleha Malmeraya memberikan sampel kepalanya sapi ditutup. Ya, pol-polnya pakai karung lah. Jangan pakai daster rakyat jenengan. Nggih. Pakai karung mboten napa-napa. Idealnya pakai yang seperti ini. Khusus. Loh, Pak, Juleha itu kok ragate akeh lek ngono. La budda lil alim min malin wajahin. Dan jenengan pengen nggak ada profesi, punya kemampuan tertentu, wajib ragat Pak kata para ulama. La budda min alim apa? Min malin wajahin. Kudu ragat dan kudu nggak ada wibawa. Benten, nuwun sewu. Jangan samakan panjenengan dengan napa istilahnya? Blantik sapi. Pun samakan panjenengan dengan nuwun sewu yang nyuci jeroan, wibawane kedah beda. Mboten nggih, tapi nuwun sewu, belih niku mboten damel gaya-gayaan. Nggih, mboten damel sombong-sombongan. Dados bukan berarti yang pisaunya pendek itu yang lebih bagus, bukan berarti yang merek tertentu lebih afdol, mboten. Nggih, justru kita menyembelih itu untuk menyembelih hawa nafsu kita. Nggih mboten. Terhadap cinta kita, duniawi kita, mboten damel napa sombong-sombongan merek pisau mboten. Karena Ibrahim itu diperintah untuk menyembelih putra tercintanya setelah begitu lama menanti ketika pas sayang-sayangi disuwun kali Allah. Gimana? Mungkin. Ada tali gitu, talinya macam-macam. Syukur-syukur masjid itu sudah ada patok paten seperti ini. Kalau nggak ada yang sambungan atau yang cor-coran dadaan seperti ini atau yang bisa bongkar pasang yang seperti ini, monggo sak kerso. Dan syukur-syukur mboten makai fasilitas masjid. Kurban niku tanggung jawab personal, Pak, mboten tanggung jawab masjid.
Tanggung jawab Mas itu menyiapkan mimbar, menyiapkan speaker, menyiapkan kamar mandi. Menawi kurban niku dari pribadi untuk umat dan untuk pribadi sendiri. Nggih, dados menggunakan fasilitas masjid itu kedah izin, lek diizini kalian takmir ngisi infak, ngisi air masjid, ngisi token listrik, nggih, ngisi superpel, nggih. Ngoten. Niki, nah, terus ketika kita mulai diadakan disembelih, ada tempat-tempat tertentu yang menjadikan kualitas daging kita itu sae. Lek mboten ngoten bercampur aduk nanti kualitasnya kurang oke. Ngoten. Termasuk nanti jeroan juga jangan dibuang di sungai. Syukur-syukur pakai lubang sendiri. Kurang berapa menit? 30 detik, Masya Allah. Ini kambing nanti insya Allah dipraktekkan, nggih. Ini contoh bisa di skip aja. Nah, ini kita coba. Nah, ini contoh kambing. Pisaunya kecil cukup karena lehernya juga tidak terlalu gede, segini insya Allah cukup. Atau idealnya segini kalau kambingnya berok gede begitu. Ini terusah, ini pemeriksaan. Intinya nanti kalau kita merobohkan tambah 1 menit gitu. Nah terus kalau merobohkan sapi terutama ada titik lemahnya sapi. Yang pertama itu hidup karena rata-rata masih diikat dikeluh gitu. Yang kedua itu lempeng seperti ini. Karena kalau kita pegang ininya, kalau kita geli, kalau sapi itu lemas. Oke, nah itu nanti kita ada lempeng. Nah seperti ini ihsan apa mboten? Saya apa mboten? Nah, jangan ngoten nggih. Menyiksa. Karena nopo? Kalau terlalu stres itu kualitas dagingnya turun. Kalau terkena banyak tindian itu nanti memar dagingnya, kualitasnya turun. Nah, ini nanti yang kita praktekkan dari 3 metode ini. Yang 1, 2 ini banyak sekali di YouTube. Ya, ini kami di RPH pakai metode ini. Nah, ini contohnya di RPH. Sapi kita tuntun, kita gerakkan, kita siapkan tali untuk mengikat tali kaki belakang yang kiri. Di sini sudah ada patoknya, kita dekatkan di patok. Nah, kita dekatkan di patok. Digeser. Mereka sudah profesional, tiap hari sudah berkali-kali. Jadi tiap hari berekor-ekor mereka. Minimal pakai sepatu boot, niku minimal. Kita dekatkan, ya. Biar apa? Biar pergerakannya berkurang sehingga untuk melakukan aktivitas lain itu lebih aman. Ini gede loh Pak nih sapinya. Korbanan itu rata-rata di bawah ini, gimana? Nah, kemudian kepala kita ikat sementara ke patok yang depan. Ada patok depan, ada patok belakang, dan ada patok satu lagi yang untuk mengikat. Kalau kita mengikat di tempat yang sama nanti kan bahaya. Diikat di patok berikutnya. Nah, kemudian kita sapi. Jangan terlalu belakang biar nggak kena tulang belakangnya, tulang pinggulnya, kena botongnya. Ditariknya ke bawah, bukan ke samping. Nah, kalau sudah, baru dilakukan proses pengikatan. Ini dilepas, gitu, ngikat kaki yang belakang yang kanan. Ini anggota Juleha. Nah, pisaunya ada berapa? 2 minimal. Pakai sepatu. Nah, diikat, nanti dicontohkan cara ngikatnya. Insya Allah ada gitu sapinya gitu. Nah, langka Pak pelatihan nekakno sapi nih. Nekakno pemateri ini biasa. Nekakno sapi ini luar biasa. Yang depan, yang atas ditarik ke belakang. Oke. Nah, ditarik ke belakang. Bagaimana nanti ngikatnya? Insya Allah dicontohkan dengan cara yang mudah. Terus yang bawah juga disatukan. Kemudian diikat sempurna, ke bawah sekali baru diikat. Kalau di RPH itu ada crack untuk narik kepala, tapi kalau di lapangan karena tidak punya crack kan gitu, tidak punya alat, maka diusahakan ditarik manual tapi yang tegang. Ini yang modern. Ini, nah, termasuk kuda-kuda itu penting, kuda-kuda itu penting. Ini contoh alatnya tidak terstandar, pisaunya kurang tajam, perenggangan kurang maksimal, dan menaruh kaki di pundak sapi itu sunnah
di pundak hewan itu sunnah, tetapi kalau kurang maksimal jangan dipaksa. Ini bahaya nggih. Bahaya kenapa? Bahaya pasti nyembelihnya tidak maksimal, sapinya masih stres, kacamatanya jatuh, pisaunya kurang tajam, sarungnya rawan keiris. Ya kalau sarungnya, lah kalau sesuatunya gimana sarung? Apa gak madesu? Masa depan suram. Sampun nggih? Nah, ngeten niku. Ini kurang lebih video selanjutnya. Demikian materi yang bisa kami sampaikan, dan insya Allah nanti akan ada praktek, ya, termasuk di mana letak sembelian, bagaimana melihat hulkum, mari, arteri, dan vena, dan evaluasi penyembelian kalau ada yang tidak sempurna, kurang hulkum, kurang mari, atau kurang apa, begitu nanti insya Allah akan ada pembahasan lebih lanjut. Matur nuwun, kami kembalikan kepada DRM ya, mohon. Matur nuwun Ustaz Arif Furqon, kita berikan aplaus yang luar biasa atas yang disampaikan oleh Ustaz Arif Furqon terkait dengan penyembelihan halal. Baik, kita beranjak ke materi selanjutnya.